Awal mula tidak ada Islam di sini. Nanti setelah saya keluar sekolah karena niat saya memang waktu SD, kalau saya tamat SD, kalau saya pergi sambung SMP, saya masuk Islam. Itu aku suka sekali Islam itu karena bapakku itu sejak dulu ilmunya pakai dari Al-Quran juga. Dulu itu dari kampung sana toh tidak ada Islam. Jadi itu misalnya kita anut saja, yang penting beradat saja. Ini kisah tentang kampung Salupitolo dan Opang di Dusun Batu Sura, Desa Lembang, Mesakada, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Terdapat ratusan kepala keluarga yang mendiami wilayah terisolir ini, dengan jumlah diperkirakan di atas 1.000 jiwa. Dari ribuan penduduk ini, 75% penduduknya adalah Muslim, sementara 25% diantaranya beragama Nasrani dan animisme, atau dalam bahasa mereka keyakinan Aluk Todolo. Dalam satu rumah tangga saja antara anak dan orang tua masih banyak warga yang kita temui tinggal dalam satu atap rumah dengan keyakinan berbeda. Salah satunya Ibu Rizda. Di keluarga saya ada 3 agama. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada juga yang masih kepercayaan adat Aluk Todolo. Ia lahir dari orang tua yang berkeyakinan animisme. Sementara ia kini menjadi mualaf sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dari 11 orang bersaudara, beberapa orang saudaranya memeluk agama Nasrani. Namun, mereka masih tetap hidup rukun dalam satu naungan atap rumah. Toleransi benar-benar terjaga dalam ritme yang pas dan tepat di sini. Khas pedesaan yang berada di pelosok hutan dan gunung di ketinggian 1.800-an meter di atas permukaan laut. Kita saja ikuti itu anak-anak mana yang kesukaan dia di situ ikut. Kepercayaan kepada anak. Tidak memaksakan anak untuk. Iya, tidak. Ikut, kita saja ikut kepada anak. Kemauannya anak. Kalau anak sendiri pernah mengajak untuk masuk Kristen atau Islam gitu? Tidak. Ambe Susa adalah salah satu tokoh Aluk Dolo yang masih ada di kampung ini. Dari 11 anak yang dilahirkan, mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian lainnya beragama Nasrani. Namun, ia masih bertahan dengan agama nenek moyangnya. Sama halnya yang dialami oleh Muhammad Imbang. Ia dan saudara laki-lakinya mualaf di saat melanjutkan sekolah menengah pertama di kota Pinrang. Kini, Muhammad Imbang menjadi tokoh bagi para mualaf di kampung Opang. Sementara orang tuanya Ambe Turu, seorang pemangku adat Aluk Todolo atau kepercayaan animisme di kampung Opang, meski sebagai tetua adat, ia sangat mendukung anak-anaknya dalam mensyiarkan Islam di kampungnya. Tak hanya itu, ia sangat menantikan berdirinya musola atau masjid sebagai sarana berkumpul bagi kaum muslim dan simbol kemajuan umat Islam di kampung Opang. Kami datang menyampaikan amanah kurban dari para dermawan dan paket kebutuhan pangan untuk masyarakat terpencil. Kedatangan kami pun disambut gembira oleh para warga, terutama bagi mualaf yang telah lama memeluk agama Islam, namun belum pernah tersentuh oleh lezatnya daging kurban selama jadi mualaf.
Syukuran kurban pun dilakukan sebagai simbol keberagamaan dan kegembiraan di hari tasyrik. Dengan melakukan makan bersama penuh tradisi lokal, syarat makna dan pesan tersirat di dalamnya. Makanan dibungkus baik nasi maupun lauk berupa daging sapi kurban. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat mendapatkan porsi yang sama. Sementara kuah dari masakan daging kurban dituangkan dalam gelas dan dibagikan satu persatu kepada warga yang sedang menikmati hidangan daging kurban. Di tengah kemajuan umat Islam di Batu Sura, Kampung Opang pada khususnya masih terpotret banyak sekali kendala yang dihadapi oleh masyarakatnya. Meski sebagian besar warga menjadi mualaf, namun masih banyak juga didapati warga yang belum bisa mengaji, terutama bagi anak-anak usia sekolah, lantaran tidak adanya sarana TPA, TPQ atau guru. Selain itu, akses jalan yang sangat sulit untuk dilalui, membuat Opang benar-benar terisolir dari dunia luar, terlebih lagi jika musim hujan tiba. Untuk mendapatkan pasokan kebutuhan pangan, warga harus berkendara ke Kampung Makula yang letaknya berada jauh di bawah Opang, menggunakan motor yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut beban. Perjalanan ini ditempuh kurang lebih 2 jam agar bisa sampai di toko penyedia bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Di kampung ini pula terdapat satu pemukiman mualaf yang berhasil dibina oleh masyarakat relawan Indonesia dengan mendirikan sarana ibadah dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Bahkan ada dai untuk membimbing warga. Kampung mualaf Darussalam Makula sejak beberapa tahun terakhir ini sudah ramai dikunjungi oleh berbagai lembaga dan organisasi hingga ulama. Hal ini menjadi bukti besarnya kepedulian masyarakat dalam memajukan peradaban Islam hingga ke pelosok negeri. Dalam pembinaan keagamaan maupun pembangunan di tempat mualaf yang sekarang ini yang kami nikmati, alhamdulillah anak-anak kami bisa mengetahui tentang keagamaan dan akhlak tentang Islam. Semua dari ACT yang membuat kampung kami maju dengan pesat dengan Islam, peradaban Islam ada di sini. Namun berbeda halnya bagi warga mualaf yang ada di Opang. Pemukiman yang terdapat banyak mualaf ini masih minim kepedulian di berbagai sektor. Dari sisi kesehatan, sanitasi warga masih sangat minim. Hanya ada 1 jamban digunakan oleh 3 rumah. Ditambah lagi minimnya edukasi kesehatan yang diterima oleh warga. Kendala yang bertumpuk-tumpuk akibat jauhnya jangkauan fasilitas kesehatan dari tempat mereka bermukim. Kalau ada yang sakit itu biasa menjadi lama karena lama baru sembuh karena mungkin karena pengaruh dari puskesmas, rumah sakit sangat jauh. Ya, biasa di sini kalau ada yang sakit tipes atau demam itu biasa lama baru sembuh karena lama baru ada yang menangani karena tidak ada dokter atau bidan jauh di Batu Sura. Pendidikan di wilayah ini juga masih tertinggal, baik fasilitas maupun kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih baik. Rata-rata anak putus sekolah dan tidak banyak yang menamatkan pendidikan mereka di bangku SD. Hanya beberapa anak usia sekolah yang mampu bertahan melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP maupun SMA. Ya, tergantung niat anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu rajin belajar kalau malam, ya boleh dikata lancar mendapatkan ilmu. Tapi kalau misalnya sekedar mengharap pergi sekolah karena jauhnya sekolah sangat jauh, lebih 1 jam kita jalan kaki kalau ke sana. Ya, pulang juga lama. Sebenarnya itu soal pendidikan di sini boleh dikata sangat mahal, bukan mahal ekonomi tapi mahal perjalanan karena jauh toh.
Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah jarak yang jauh ke sekolah, terutama masyarakat Opang yang letak pemukimannya berada paling atas, paling puncak dari sederet permukiman yang ada di Dusun Batu Surah. Wilayah yang subur, didominasi oleh tanaman kopi dan kayu manis, namun beberapa tahun belakangan warga mengeluhkan minimnya hasil panen mereka, lantaran usia tanaman yang sudah melewati masa produktif serta harga komoditi yang tergolong masih sangat murah. Kesederhanaan berjalan erat dengan toleransi beragama yang luar biasa. Mualaf Muslim di sini pun punya semangat untuk terus menetapkan Islamnya. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang jauh dari kata layak sudah dirasakan puluhan tahun oleh warga. Harapan mereka sangat besar untuk menghantarkan mereka pada kehidupan yang lebih layak. Berbincang dengan warga di sini memantapkan satu hal, bahwa rasa syukur atas apapun nikmat yang telah tersedia harus tetap dijaga dan terus diulang berkali-kali setiap hari.